Oke guys ya, kali ini kita sudah berada di laman website Dinas Sosial Kota Surabaya. Kita akan mengajukan SKM. Pertama-tama kita wajib untuk memverifikasi akun dinas sosial kita ya guys ya. Untuk pemohonnya itu diusahakan NIK anak. Kebetulan pembuatan akun ini atas nama NIK anak. Bahkan nanti ketika pengajuan juga sama, memakai NIK anak. Untuk anak di bawah 17 tahun, verifikasi pengganti KTP fisik itu bisa di-scan akte kelahiran asli ya guys ya. Kemudian dilampirkan juga kartu keluarga. Ingat ya, scanannya itu harus memakai printer dengan resolusi cukup baik. Hasil scan dokumen baik memakai akte kelahiran dan kartu keluarga, usahakan untuk penyimpanan filenya itu tidak lebih dari 2 MB karena disitu keterangannya maksimal 2 MB baik berformat JPEG, PNG, atau PDF. Kalau saya pribadi, saya lebih baik menggunakan PDF. Kalaupun format penyimpanannya tidak berformat per PDF, lebih baiknya lagi PNG. Oke. Kalau kelebihan lebih dari 2 MB, silahkan kalian bisa mengirim file gambar atau PDF tersebut melalui chat WhatsApp ya. Chat WhatsApp itu sudah otomatis mengompres apa yang kita kirim, baik itu berupa gambar, baik itu berupa file, seperti itu. Kalau gambar itu lebih turun drastis, yang semula MB tahu-tahu jadi kilobyte gitu. Atau bisa menggunakan software format factory. Kalian bisa menginstal software format factory di laptop masing-masing. Siapa tahu software tersebut berguna untuk kalian semua. Apakah berbayar? Tidak ya guys ya, software tersebut itu gratis, tinggal diinstal kemudian digunakan oleh kalian. Memang setiap sesi ada update-nya, tinggal kalian update aja. Kalau memang setelah diupdate tidak bisa digunakan, ya otomatis bisa dikembalikan lagi ke versi sebelumnya. Kadang-kadang software tersebut ketika sudah diupdate yang versi baru, biasanya dia menolak. Nah, ketika mengalami hal demikian, bisa di downgrade ke versi sebelumnya. Ingat ya, pastikan scan akte atau scan KTP dan scan kartu keluarga tidak boleh terbalik dan harus jelas, tidak buram atau tidak hitam. Kita upload berkas, selesai. Kita bakal klik OK. Di sini kita diminta untuk menunggu ya, karena admin sedang melakukan proses verifikasi akun. Tidak lebih dari 30 menit kita menunggu ya guys ya. Sembari kita menunggu, kita bakal lihat SKM-nya. Nah, fitur SKM masih belum bisa terbuka karena kita belum diverifikasi oleh admin Dinsos Kota Surabaya. Kita tunggu sebentar. Menunggunya tidak lama, beda dengan yang sesi-sesi sebelumnya. Menunggunya lama, bisa jadi 1 kali 24 jam waktu itu. Kalau yang sekarang hanya hitungan menit, akun kita sudah diverifikasi oleh admin. Kita coba refresh ya guys ya, kembali lagi.
Oke, nah ini sudah di verifikasi, cuma hitungan menit aja, 20 menit akunnya sudah diverifikasi. Asalkan scan dokumennya ya baik ya. Di sini kita mengisikan NIK pemohonnya, NIK anak, NIK kepala keluarga, scan KK, kemudian keperluannya untuk pendidikan, kemudian jangan lupa scan surat instansi, semisal dari jenjang TK ke SD. Dari SD itu diterima melalui jalur MBR, maka yang berhak mengeluarkan surat pengajuan SKM itu adalah sekolah TK-nya. Jadi kalian harus meminta ke sekolah TK. Begitu pula dengan jenjang SD ke SMP. Ketika diterima melalui jalur MBR, maka yang berhak mengeluarkan surat instansi atas pengajuan SKM itu adalah SD-nya, bukan SMP. Begitu pula dengan SMP ke SMA atau SMK diterima pada jalur MBR, maka yang berhak mengeluarkan surat instansi untuk pengajuan SKM adalah SMP-nya, guys. Itu. Untuk SKM ini memang berlaku ketika masih jenjang SD, SMP, SMA. Kalau kuliah pun lebih cenderung untuk menggunakan KIP ya guys ya. KIP atau KIS seperti itu. Jarang sekali menggunakan SKM. Kalaupun itu diminta ya otomatis SMA ke jenjang kuliah, berarti yang berhak mengeluarkannya adalah SMA-nya. Kalau sudah kuliah, yang berhak mengeluarkan adalah instansi perkuliahannya, guys. Tapi kalau perkuliahan itu sudah kadang-kadang nggak perlu menggunakan ini ya, guys ya, SKM ini ya, guys ya. Seperti itu. Dan ingat, scan KK atau scan surat instansi juga tidak boleh lebih dari 2 MB. Usahakan scanannya itu jelas, tidak buram, tidak gelap, seperti itu. Usahakan menggunakan printer. Kalaupun menggunakan handphone, perhatikan cara memfotonya. Jadi siapkan berkas, berdirikan di dinding berkas tersebut, baru kalian foto. Jangan sampai berkasnya ditaruh di lantai, difoto dari atas. Itu yang keliru, karena kalau dari atas maka hasil fotonya dipastikan gelap atau membayang. Nah, membayang pun itu bisa jadi indikasi tidak diterima scan dokumen yang kalian upload. Jadi mohon diperhatikan ketika memfoto dokumen menggunakan handphone, diusahakan dokumen tersebut diberdirikan di dinding. Setelah itu difoto secara sejajar, jangan sampai mencang-mencong. Nah, itu juga sebagai indikasi kegagalan kalau mencong. Usahakan lurus ya, dan jangan goyang waktu memfotonya. Dan itu sudah dipastikan hasil fotonya lebih baik dan terang nantinya, karena pencahayaannya itu sempurna daripada kita memfoto dari atas dan dokumennya ditaruh di lantai. Jadi kalian harus perhatikan ya cara pengambilan gambar menggunakan handphone, dan jangan sekali-sekali kalian menggunakan aplikasi dari Play Store. Itu juga tidak boleh ya guys ya. Diusahakan memfoto biasa saja, itu lebih baik hasilnya. Oke, kalau sudah selesai kita bakal klik pengajuan. Oke, berhasil ya guys ya, berhasil melakukan pengajuan SKM. Kita klik OK, dan kita statusnya adalah pengecekan berkas. Kita klik aksi detailnya gimana, supaya kita tahu nanti untuk diagram flow-nya itu gimana. Ini masih pengecekan berkas, mulai dari scan,
kemudian NIK dan sebagainya. Oh, ini ya guys ya, diagram flow-nya cukup cepat ya guys ya, pengajuan, pengecekan berkas, penawaran, dan ini sudah tahapan selesai ya. Cepet ya guys ya, jam 7.42, jam 7.42, penomorannya jam 8.03, selesainya jam 8.23, cuma 20 menit guys ya, 20 menit saja kita bisa mengunduh SKM yang telah diterbitkan. Untuk antisipasi gagal download SKM, kami sarankan untuk menggunakan browser Google Chrome ya guys ya, jangan sampai browsernya selain Google Chrome, biasanya agak rempong nanti guys. Cukup 20 menit saja guys untuk pengajuan SKM ini, terbilang cepat ya guys ya. Ketika kalian ada kesalahan atau kesulitan, silakan ketik kesulitan tersebut pada kolom komentar video kali ini. Kita sudahi video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya guys ya, terkait tutorial pendidikan. Sampai jumpa, bye bye.